Palantir bukan sekadar perusahaan software. Mereka membangun sistem yang membantu organisasi memahami dan mengendalikan data dalam skala besar. Palantir berdiri di awal 2000-an dengan satu misi utama, membantu pemerintah Amerika Serikat mengolah data besar untuk keamanan nasional. Fokus awal mereka bukan pasar konsumen, melainkan lembaga intelijen dan militer. Di dalam menjalankan roda bisnisnya berbasis SaaS, Palantir didukung oleh software teknologi antara lain. Sejak awal berdiri, Palantir mengembangkan Gotham sebagai operating system for global decision making. Gotham dirancang untuk membantu pemerintah dan militer menghadapi tantangan paling kompleks di bidang pertahanan dan keamanan. Dengan Gotham, data dari berbagai sumber, laporan intelijen, sensor, catatan kriminal, hingga media sosial, dapat digabungkan secara cepat. Hasilnya adalah gambaran menyeluruh yang memberi agen dan tentara situational awareness, kemampuan melihat pola, mengidentifikasi ancaman, dan mengambil keputusan dalam hitungan detik. Dalam operasi militer modern, Gotham bahkan mendukung AI Power Targeting Chain, sistem yang membantu mengidentifikasi target, memadukan informasi dengan efektor yang tepat, dan memastikan keputusan di lapangan lebih akurat dan bertanggung jawab. Gotham bukan sekadar software analitik, melainkan tulang punggung pengambilan keputusan di medan operasi. Jika Gotham adalah mesin analitik untuk pemerintah dan militer, maka Foundry adalah versi komersial yang dirancang untuk perusahaan modern. Foundry bukan sekadar bisnis intelligence tool atau data lake. Ia adalah operating system for the enterprise, platform yang mengintegrasikan pipeline data, model analitik, tata kelola, dan alur kerja keputusan dalam satu ekosistem. Dengan Foundry, perusahaan bisa menggabungkan data dari sensor, log produksi, laporan keuangan, hingga catatan pelanggan. Semua data itu diorganisasi dalam apa yang disebut Foundry ontologi, kerangka yang menyatukan objek, aksi, dan proses bisnis. Hasilnya, tim di lapangan bisa mengambil keputusan berbasis data secara real-time, bukan sekadar laporan statis. Sebagai contoh, supply chain Airbus menggunakan Foundry untuk memantau rantai pasok global, mengurangi keterlambatan produksi. Di bidang farmasi, perusahaan obat memakai Foundry untuk mempercepat riset dan uji klinis dengan mengintegrasikan data laboratorium dan pasien. Di bidang keuangan, bank dan institusi keuangan memanfaatkan Foundry untuk manajemen risiko dan kepatuhan regulasi. Di bidang infrastruktur, Foundry dipakai untuk memantau aset kritis, menggabungkan sensor, data lingkungan, dan catatan perawatan untuk predictive maintenance. Apollo adalah platform yang menjaga agar sistem Palantir tetap hidup, aman, dan konsisten dimanapun ia dipakai. Dengan Apollo, pembaruan software bisa dilakukan secara otomatis, bahkan di lingkungan yang paling ketat sekalipun, mulai dari cloud publik, server internal, hingga jaringan militer yang terisolasi. Apollo memungkinkan organisasi melakukan autonomous deployment, upgrade, monitoring, dan manajemen software tanpa mengganggu operasional. Inilah yang membuat Palantir bisa memenuhi standar keamanan tinggi seperti FedRAMP, IL5, dan IL6. Bagi pemerintah dan perusahaan besar, Apollo berarti satu hal, kepastian bahwa sistem analitik data mereka selalu up-to-date, aman, dan siap digunakan di skala global. Tanpa Apollo, Gotham dan Foundry tidak akan bisa berjalan mulus di lingkungan yang kompleks dan penuh regulasi. Sekarang kita melihat sebagian kecil dari rasio keuangan Palantir, tahun fiskal 2025 dan 2024. Gross profit margin tahun fiskal 2025 tercatat sebesar 82,37%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan tahun fiskal 2024 yang berada di 80,25%. Artinya, dari setiap $100 pendapatan yang masuk, lebih dari $82 bisa disimpan sebagai laba kotor setelah biaya langsung. Kenaikan ini menunjukkan bahwa Palantir semakin efisien dalam menjalankan bisnisnya,
sebuah ciri khas perusahaan software yang biaya tambahan untuk melayani pelanggan baru relatif kecil. Return on invested capital di tahun fiskal 2024 hanya 6,12%, sebuah angka yang masih rendah dan menandakan bahwa modal yang ditanam belum menghasilkan laba yang besar. Namun, di tahun fiskal 2025, ROIC melonjak menjadi 17,10%. Ini berarti setiap $100 modal yang ditanam, Palantir mampu menghasilkan lebih dari $17 laba operasional setelah pajak. Lonjakan ini menjadi bukti bahwa perusahaan mulai menggunakan modalnya dengan jauh lebih efektif. Free cash flow margin juga memperlihatkan perubahan besar. Pada tahun fiskal 2024, margin kas bebas berada di 42,27%. Artinya, dari setiap $100 pendapatan, sekitar $42 benar-benar berubah menjadi kas yang bisa digunakan untuk ekspansi atau investasi baru. Di tahun fiskal 2025, angka ini naik menjadi 51,63%. Dengan kata lain, lebih dari separuh pendapatan langsung menjadi kas bebas, sebuah pencapaian yang jarang dimiliki perusahaan lain di sektor teknologi. Interest coverage menutup cerita ini dengan gambaran kekuatan finansial yang jelas. Pada tahun fiskal 2024, Palantir memiliki rasio 46 kali, yang berarti laba operasional mereka 46 kali lebih besar daripada beban bunga. Di tahun fiskal 2025, angka ini naik menjadi 57 kali. Dengan rasio setinggi ini, jelas bahwa utang berbunga bukanlah ancaman bagi Palantir, karena laba operasional mereka jauh melampaui kewajiban bunga. Ada beberapa katalis positif yang menurut sumber terpercaya bisa mendorong saham Palantir menguat ke depan. Pertama, Palantir semakin diposisikan sebagai pure play di bidang kecerdasan buatan, AI. Investor Place menyoroti bahwa perusahaan ini sudah mencapai profitabilitas GAAP dan mulai melakukan program buyback saham. Sebuah sinyal kuat bahwa manajemen berkomitmen meningkatkan nilai bagi pemegang saham. Selain itu, peluang untuk masuk indeks S&P 500 disebut semakin dekat, dan hal ini biasanya menjadi katalis besar karena otomatis menarik minat dana indeks dan investor institusional. Kedua, menurut The Motley Fool, Palantir telah mencatat return 3 digit bagi pemegang saham selama 3 tahun berturut-turut. Lebih penting lagi, riset independen menempatkan Palantir sebagai pemimpin dalam platform AI decisioning dan software AI untuk proses bisnis. Posisi sebagai pemain utama di sektor AI menjadikan Palantir bagian dari cornerstone of the artificial intelligence trend yang bisa terus menarik minat investor jangka panjang. Ketiga, proyeksi pertumbuhan pendapatan juga menjadi katalis penting. Laporan analis memperkirakan Palantir akan mencatat pertumbuhan revenue sebesar 61% di tahun 2026, seiring ekspansi platform Artificial Intelligence Platform, AIP, ke sektor komersial dan pemerintahan. Dengan target harga konsensus yang memberi potensi upside 38% hingga 87% dari posisi saat ini, Palantir dipandang siap melanjutkan momentum positifnya. Ada juga katalis negatif yang bisa membuat saham Palantir tertekan, dan ini penting untuk dipahami. Salah satu risiko terbesar adalah ketergantungan Palantir pada kontrak pemerintah. Sekitar 55% pendapatan mereka masih berasal dari sektor ini. Menurut The Motley Fool, perubahan politik atau tekanan anggaran bisa menjadi ancaman serius. Jika pemerintah mengurangi belanja teknologi atau terjadi pergantian kebijakan, pertumbuhan Palantir bisa terganggu. Sekarang kita melihat valuasi saham Palantir, di mana fair value berada di kisaran $183,72. Kalau melihat chart ini maka harga penutupan saham Palantir, maka harga sekarang berada di bawah fair value dan sudah terkoreksi hampir 40%. Investor waspadai technical rebound. Kalau Anda ada saran tentang saham apa yang akan dibahas, tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.